Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa ala ali Sayyidina Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina fi darsina wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan biwasilati suratil Fatihah. Untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina jami'an. Kita doakan untuk kita dan mereka semuanya yang sakit, Allah anugerahkan segera kesembuhan. Barangkali ada di antara kita atau pasangan kita yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang segera. Juga untuk di antara kita yang barangkali ada yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya, makhrajan hasanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita cadangkan beberapa waktu yang lalu, bahwa hari ini hari Minggu terakhir di bulan Januari tahun 2024, kita kembali akan mengkaji secara linguistik surat-surat Al-Quran atau bahthun lugawiyun anil ayat al-Qur'aniyah atau as-suwar al-Qur'aniyah. Wa fi hadhil lailah nahnu sanasilu wa sanabhathu wa sanadrus as-surah wa hiya suratu al-Qari'ah. Haji Farman qad takallama fi al-jama'ah al-wasafiyah annana fi hadhil fursah sanata'allam surata al-Qari'ah. Haji Farman sudah menyampaikan di grup WhatsApp bahwa kita malam hari ini akan belajar surat Al-Qari'ah. Baik.
Saya akan coba tuliskan terlebih dahulu ya. Surat Al-Qari'ah ini cukup panjang, sehingga kita akan coba manfaatkan waktu kita untuk langsung membahas surat ini. Saya akan buka screen terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Qari'ah. Al-ayatul ula hiya al-Qari'ah. Al-Qari'ah ma al-Qari'ah. Wa ma adraka wa ma adraka ma al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu kal farashil mabsusi. Kal farashil mabsusi. Al farashil mabsus. Baik, Bapak Ibu silakan lihat. Ini Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu kita baca di mushaf Al-Qari'ata atau Al-Qari'atu bacanya. Bacanya ada Al-Qari'atu. Al-Qari'atu dhamma ya. Ya. Kalau Al-Jumhur Al-Qari'atu. Di Raf'i Al-Qari'ah. Kebanyakan ulama qiraat membacanya Al-Qari'atu dhammah. Al-Qari'atu, bukan Al-Qari'ata, juga bukan Al-Qari'ati. Nah, ketika Al-Qari'atu harokat akhirnya dhammah Al-Qari'atu, maka ini i'rabnya kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ya, baik, sebentar. Jadi ini mubtadaun. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, terus kalau al-qaryatu mubtada, mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah setelahnya. Kalimat sesudahnya, yakni pada ayat yang kedua. Ma al-qaryatu. Ma al-qaryatu adalah khabar dari al-qaryatu pada ayat yang pertama. Nah, tetapi ma al-qaryatu ini terdiri dari dua kata, yakni ma dan al-qaryah. Nama ini artinya kan apa itu al-qaryah? Berarti bertanya. Maka ma ini adalah adatul istifham. Adat itu artinya alat. Tul. T-O-O-L. Adatul istifham. Alat bertanya. Ma anta, ma dzalika, apa ini, apa itu, apa kamu, dan seterusnya. Nama di sini adalah ma istifham. Ma untuk menanyakan sesuatu. Ma al-istifham. Adatul istifham atau ma al-istifhamiyah. Adatul istifham. Mabniun ala sukun ya. Ma ada alif, alifnya tidak berharakat, makanya mabniun ala sukuni. Nah, kalau saya baca dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, ma itu i'rabnya adalah mubtada. Di satu sisi ma ini jenisnya adalah adatul istifham, alat bertanya. Dan ma ini bukan huruf tapi isim. Baik. Istifham itu alat bertanya itu ada dua macam. Ada huruf, ada isim. Istifham yang terbuat dari huruf hanya dua. Hal dan a. A dan hal. A apakah, hal juga apakah. Ini istifham yang terbuat dari jenis huruf. Harful istifham.
Nah, sisanya meskipun sama-sama istifham adalah isim. Ismul istifham, isim istifham. Nah, akan tetapi ismul istifham ini kalau dalam bahasan-bahasan ilmu i'rab atau ilmu nahwu, ini lazim disebut dengan adatul istifham. Maksudnya alat bertanya, adatul istifham. Apa saja istifham yang merupakan jenis isim? Ya, selain a dan hal. Contohnya ma, man, aina, mata, dan lain-lain. Itu masuknya istifham yang terbuat dari jenis isim. Nah, kembali ke atas. Ma al-qari'atu. Ma ini adalah ada tulis istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya. Mabniun ala sukun. Nah, tapi i'rabnya ini juga ada. Kalau menurut kitab tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, ma ditempatkan sebagai mubtada. Mubtadaun. Ada tulis istifham mabni ala sukun mubtadaun. Mubtadaun ya. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah al-qari'atu. Khobaru mubtadainya khobar mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dan seterusnya. Wa alamatu raf'ihi dhamma dhahirah fi akhirih dan seterusnya ya. Gitu. Sampai di sini saya akan kembali ke al-qari'atu ayat pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang kita bahas ini adalah al-qari'atu ayat pertama, ujungnya diberi harokat dhammah. Al-qari'atu. Nah, tidak perlu heran apabila nanti kita temukan ada yang tidak membaca al-qari'atu tapi al-qari'ata. Tidak dhammah al-qari'atu tapi al-qari'ata. Dan yang membaca al-qari'ata ini contohnya adalah seorang ahli qiraat yang bernama Isa. Wa qara'a Isa binasbiha ala takdir ihdaru al-qari'ah. Nah, lalu kalau al-qari'atu dibaca al-qari'ata, kenapa al-qari'ata menjadi fathah? Karena sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari fi'il yang ditakdirkan, yang dikira-kira. yakni kata ihdar atau ihdaru kalau jamak. Ihdaru al-qari'ata tuh. Al-qari'ata. Tuh, al-qari'ata fathah karena maf'ul bihi dari ihdaru. Ihdaru fil amar, fa'ilnya adalah antum yang terkandung dalam kata ihdaru. Al-qari'ata dan maf'ul bihi. Makanya difathahkan. Ihdaru waspadalah atau hati-hatilah. Al-qari'ata terhadap al-qari'ah. Ini salah satu nama hari kiamat ya, al-qiyamah. Sebagaimana al-haqqah, sebagaimana at-tammah dan as-sakhah. Nah, tetapi membaca al-qari'ata tidak umum. Yang umum yang kita sering baca, yang kita sering temukan adalah al-qari'atu. Al-jumhur yaqra'una hadil ayah al-qari'atu. Ulama jumhur membaca ayat ini dengan al-qari'atu dhammah. Nah, kalau al-qari'atu dhammah maka kedudukannya adalah mubtada. Dan tadi sudah kita bahas. Oke. Ini saya perlu sampaikan al-qari'ata hanya untuk wawasan saja. Untuk mengetahui bahwa ada ulama lain yang membaca al-qari'ata. Baik. Ma al-qari'atu. Nah, tadi saya sampaikan menurut Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, ma ini adalah mubtada, khabarnya adalah al-qari'atu. Ini menurut beliau. Tetapi saya akan buat gambaran seperti ini. Kalau ma ini kan istifham ya, kata tanya. Nah, kalau kita buat contoh misalkan pertanyaan menggunakan istifham yang lain, misalnya man anta. Jawabannya misalnya anta Muhammadun. Coba Bapak Ibu lihat, anta Muhammadun. Anta sebagai apa? Mubtada. Muhammadun sebagai khobar. Pada jawaban anta Muhammadun, anta ini domir, isim domir ya.
dan anta kedudukannya ada mubtada, Muhammadun adalah khobar. Sekarang kita lihat ke pertanyaan, ke soalan. Man anta? Man istifham. Sama dengan ma. Al-qari'atu. Ma ini kan istifham. Man juga istifham. Nah, man anta, kalau mengikuti penjelasan dari Asy-Syaukani, man anta, man ini adalah mubtadanya, anta adalah khobarnya. Istifham adalah mubtada, dan kata yang ditanya setelah istifham adalah khobarnya. Ini kalau mengikuti penjelasan dari Asy-Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Nah, man anta, man mubtada, anta khobar. Sekarang kita lihat jawaban. Anta Muhammadun. Mana mubtadanya? Anta. Mana khabarnya? Muhammadun. Nah, kalau begini berarti tidak sama anta dalam soalan, anta dalam pertanyaan, dan anta dalam jawaban. Seharusnya sama. Anta dalam soalan dan anta dalam jawaban, seharusnya i'rabnya sama. Seharusnya kedudukannya sama. Kedudukan anta dalam pertanyaan semestinya sama dengan kedudukan anta dalam jawaban. Nah, karena anta dalam jawaban kedudukannya adalah mubtada, berarti anta dalam pertanyaan, anta dalam soalan ini juga mubtada. Juga mubtada. Jadi dalam perspektif yang lain, ketika ada istifham dan diikuti oleh isim sesudahnya atau kata sesudahnya, maka isim sesudah istifham itulah mubtadanya. Nah, karena kata setelah istifham ada mubtada, lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah istifham itu sendiri, yakni man. Khobar adalah man, mubtada adalah anta. Lalu kenapa khobarnya ada di depan? Nah, inilah salah satu contoh dari khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Dan anta yang terdapat pada pertanyaan pada soalan ini adalah mubtada muakhar. Gitu. Mubtada yang diakhirkan. Nah, ketika kita lihat jawaban anta Muhammadun, anta ada di depan, berarti kembali menjadi mubtada saja, bukan mubtada muakhar. Sedangkan Muhammadun adalah khabarnya. Nah, Muhammadun ini adalah jawaban dari pertanyaan man. Muhammadun ini adalah jawaban dari pertanyaan man. Muhammadun itu sama dengan man posisinya. Dan karena Muhammadun adalah khabar, berarti man dalam pertanyaan, dalam soalan juga adalah khabar. Nah, ini perspektif yang lain berbeda dengan Asy-Syaukani. Karena itu maka mal qari'atu, kalau kita mengikuti dengan cara pandang yang kedua, ma al-qari'atu, ma bukan mubtada, tetapi adalah khobar muqaddam. Tuh. Khobar muqaddam. Ini sebagai apa ya? Second opinion ya. Pendapat kedua. Khobar muqaddam. Tuh. Mubtada atau khobar muqaddam. Nah, kalau ma sebagai khobar muqaddam, maka al-qari'atu sesudahnya adalah mubtada muakhar gitu. Mubtadaun muakhar, mubtada yang diakhirkan. Gitu. Nah, jadi tidak usah heran apabila untuk satu kalimat atau satu jumlah dalam sebuah ayat bisa jadi ada perbedaan pendapat. Nah, itu nanti kita terserah mau pilih yang mana. Yang jelas dua-duanya bisa dijelaskan. Dua-duanya bisa diterangkan alasannya apa. Kalau Asy-Syaukani ma ditempatkan sebagai mubtada sebab ma adalah isim di awal kalimat. Al-qari'atu isim sesudahnya. Berarti khobarnya al-qari'atu. Lalu pendapat yang kedua, ma adalah khobar muqaddam sebab ma itu adalah istifham yang nanti jawaban dari ma itu adalah khobar. Sehingga ma adalah khobar muqaddam. Dan kalau ma adalah khobar muqaddam, maka al-qari'atunya menjadi mubtadaun muakhirun. Dan
karena mubtada muakhirnya sudah tertentu, maka menjadi ma'rifat. Nah, itu pandangan ya, cara pandang yang berbeda dalam memberikan penjelasan tentang kajian linguistik terhadap kedudukan kata dalam sebuah ayat ataupun surat. Nah, kita lanjutkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik. Nah, ini ada wawu. Berarti wawu ini apa? Harfu atfi. Mabniun ala fathi. Ma adalah ma'tuf. Ma adalah ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah ke ma yang pertama. Ma'tuf alaihnya adalah ma yang pertama. Maka ma al-qari'atu pada ayat yang kedua ini juga merupakan ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi. Dari wama adroka. Wawu harf ataf. Ma setelah wawu adalah ma'tuf. Ma sebelum al-qari'atu adalah ma'tuf alaih. Dari wama adroka. Dari ma sebelum adroka. Nah, begitupun dalam penjelasan ini, ma adroka, ma ini adalah ma lagi. Ma istifham lagi. Ma istifham atau ada tul istifham. Ada tul istifham. Alat bertanya. Adroka adalah fi'il madhi. Dari kata apa? Dari kata adro. Tuh. Adro. Nah, ini bentuk mazid dari kata daro ya. Mazidnya wazan satu. Taman hamzah sebelum fa'il. Semula adalah daro. Daro ini adalah wazan 11. Seperti masya yamshi. Hama yahmi. Roma yarmi. Kafa yakfi. Hawa yahwi. Hada yahdi. Nah, daro yadri. Kemudian diawali oleh a, hamzah sebelum fa'il, maka menjadi adro. Nah, ini setelah ro ada alif maksurah. Terus setelah adro ada huruf k, domir mutasil. Kemarin hari Jumat kita jelaskan tentang alif maksurah. Alif maksurah pada saat bertemu dengan domir diubah penulisannya menjadi alif mamdudah. Masih ingat ya? Hari Jumat kemarin. Ini contoh yang lain. Kemarin kita juga sudah berikan contoh. Nah, ini ada contoh di Al-Quran kita temukan juga. Adroka setelah ro alif maksurohnya ditukar menjadi alif mamdudah. Tetapi kalau kita lihat mushaf, penulisannya sebagian menggunakan seperti ini. Tuh. Adroka. Tuh, begini ya. Adroka. Tetap menggunakan ya atau alif maksuroh. Kalau kita lihat mushaf. Di mushaf Bapak Ibu bagaimana? Yanya, maaf, alifnya maksurah atau mamdudah? Adroka. Alif maksurah, Ustaz. Maksurah ya, seperti ini ya, seperti yang warna hitam ini ya. Iya, Iya, betul. Ustaz. Nah, baik. Nah, kalau dari segi penulisan imla'nya, alif maksurah itu ditukar menjadi alif mamdudah ketika bertemu dengan domir mutasil. Adroka. Ka adalah domir mutasil. Yaitu dalam penulisan Al-Quran saja. Kembali ke sini. Nah, wama adroka. Tadi ma adalah ada tulis istifham atau ma istifhamiyah. Nah, lalu adroka, adro adalah fi'il madi, fi'ilun madin. Ya. Mabniun al-fathi al-muqaddar. Mabni atas fathah yang muqaddar, yang dikira-kira. Atas al-alifil maksurati. Atas alif maksuroh, adro. Kalau menggunakan alif maksuroh. Atau alifil mamdudati kalau alif mamdudah. Fi'lun madin mabniun ala fathi al-muqaddar ala al-alifi al-maksurati au al-mamdudati. Adro. Nah, adro adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya kembali ke ma.
Apa? Itu istifham. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiru huwa. Huwa kembali kepada ma. Lalu ka adalah domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Domirun muttasilun mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Tidak boleh menjadi ki. Sebab kalau dibaca ki nanti untuk perempuan. Anti laki ki. Kalau ka berarti anta. Wa ma adroka. Lalu mungkin ada yang bertanya. Berarti kalau begitu ayat ini apakah hanya untuk laki-laki saja ditujukannya? Tentu saja tidak. Kalau ada ayat menggunakan domir mudzakkar, maka itu juga berlaku untuk muannas. Kecuali kalau dimaknai khusus. Kecuali kalau dimaknai khusus. Kalau ada domir mudzakkar dalam Al-Quran, maka domir itu ditujukan juga untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau dimaknai khusus. Begitu. Yang khusus misalkan ketika Allah mengajak berbicara Nabi Muhammad. Misalkan Allah menyebut Muhammad sebagai anta. Nah, ketika itu berarti Allah menyebut Muhammad, hanya Nabi Muhammad. Tidak untuk yang lain, bahkan tidak untuk laki-laki yang lain. Karena ditujukan khusus kepada Rasulullah, berarti itu untuk khusus. Nah, tapi kalau domir itu tidak bermakna khusus, ketika yang mudzakkar, maka itu juga berlaku untuk mudzakkar dan muannas sekaligus. Wa ma adroka. Nah, lalu kemudian berikutnya mal qari'atu ini sama lagi. Ma al qari'ah ma yang pada ayat yang kedua ini terulang bahasanya. Ma adalah adatul istifham atau ma istifhamiyah. Istifham itu adalah alat bertanya. Barangkali ada yang lupa ya. Istifham itu artinya adalah bertanya. Adatun artinya alat. Tul. Question tool ya, alat bertanya. Ada tulis istifham. Itu. Nah, lagi-lagi kalau ngikutin penjelasan dari Imam Asy-Syaukani, berarti ini ada mubtada. Tapi perspektif yang lain, boleh juga ini adalah khabar muqaddam. Oh, khabar muqaddam. Al-qaryatu boleh khabar mubtada kalau maknya sebagai mubtada. Marfu'un. Atau boleh juga sebagai mubtada muakhar. Kalau maknya sebagai khabar muqaddam. Mubtada'un muakhirun. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Yang itunya samalah. Marfu'un wa alamatu raf'inya kalau itunya sama, tidak berbeda ya. Jadi tidak perlu ditulis ulang, nggak apa-apa. Malqari'atu. Udah, sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu, barangkali ada soalan kita beri waktu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Laila, silakan. Ya, Ustaz yang tadi boleh Ustaz jelaskan sekali lagi. Yang di situ dikatakan adra tu adalah fi'il madi. Kemudian fi'ilnya adalah mustatir, huwa. Balik kepada ma. Saya Ya. kurang paham. Yang ma tu adalah ma istifham kan Ustaz? Iya, Jadi kenapa yang dikatakan ma tu adalah yang domir mustatir tu huwa balik kepada ma? Itu iya. Ya baik. Ma itu adalah alat tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Nah, sesuatu itu berarti berupa benda. Dan benda itu bisa menjadi fa'il dari sebuah fi'il. Adroka. Ma adroka, apa yang membuatmu tahu? Baik, daro ini artinya mengetahui. Daro mengetahui, seperti alima. Alima ya'lamu. Daro yadri artinya mengetahui. Nah, kalau adro maknanya adalah memberitahukan atau membuat tahu. Daro mengetahui, adro artinya adalah memberitahukan atau membuat tahu. Wama adro, dan apa yang membuatmu? Wama adroka, dan apa yang membuatmu tahu? Atau apa yang memberitahukanmu? Apa yang memberitahukanmu? Coba,
Yang apa yang memberitahukan? Apa yang memberitahukan? Apa kan? Saya ulangi. Kalau saya mengatakan begini, apa, maaf sebentar, hurufnya saya tukar, kecilin. Apa yang membuatmu tahu? Membuat ini kan kata kerja, betul tidak? Nah, Betul. pelaku dari membuat itu apa pelakunya? Apa? Berarti fa'il dari membuat itu adalah ma, kalau dalam kalimat ma'adro. Nah, kesimpulannya, istifham itu kalau terbuat dari isim, bisa menjadi fa'il dari kata kerja yang datang sesudahnya. Contoh yang lain nih, contoh yang lain. Ma as'adani. Apa yang membuatku bahagia? Berarti aku bahagia dibuat oleh ma, oleh sesuatu atau oleh apa. Nah, ketika dijawab as'adani misalnya, ma as'adani apa yang membuatku bahagia? Misalnya as'adani huduruka. Tuh. Apa yang membuatmu bahagia? Apa, ma? As'adani apa yang membuatku bahagia? Jawabannya as'adani huduruka. Tuh. Yang membuatku bahagia adalah kehadiranmu. Indi di sisiku. Tuh. Ma as'adani apa yang membuatmu bahagia? Jawabannya as'adani huduruka. Nih, huduruka, hudur ini domah. Kenapa? Karena fa'il dari as'ada. Dan hudur ini, huduruka ini adalah jawaban dari ma. Sehingga karena huduruka posisinya adalah fa'il dari as'adani, berarti kata tanya yang melahirkan jawaban huduruka juga sama posisinya adalah fa'il dari fi'il yang datang sesudahnya. As'adani dalam soalan, as'adani dalam jawaban sama. As'ada fi'il madhi, ini adalah maf'ul bihinya. Baik dalam soalan, pertanyaan as'adani maupun dalam jawaban as'adani. Sama-sama as'adani. Dalam jawaban as'adani huduruka, fa'ilnya adalah huduruka. Gitu. Sehingga dalam pertanyaan ma as'adani, ma ini satu sisi adalah istifham. Nah, ketika ada as'ada dan as'ada adalah fi'il, harus ada fa'il, maka fa'ilnya kembali kepada ma. Dhamirun mustatirun roji'un ila ma. Karena ma itu bukan huruf, ma adalah isim. Begitu Ibu Laila. Okay, baik, syukran Ustaz, jelas sekali. Ya, Syukran. baik. Cukup? Maaf Baik. Ustaz. Pak Lukman. Ini Pak Lukman dulu silakan. wa ma adraka ka tu dah jadi maf'ulun bihi kan Ustaz? Benar. Oh iya, belum diberitahu ya. Penjelasan. Ka dhamir muttasilun mabni al-fati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bagus Pak Lukman. Nah, tambahkan. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik, bagus. Makasih Pak Lukman. Jadi yang Jadi, ini adra tu Ustaz, dia fi'il madi mazid tambah ya, benar. hamzah di awalnya. Benar. Betul lah Ustaz Betul, betul. Betul sekali. Tapi ini dia punya fa'il Ustaz. Iya, Tak ke dia takdiruhu mustatirul dan damir mustatirun anta. bukan. Bukan Adro bukan anta. dan mustatir takdiru huwa. Bukan anta. Bukan. Kalau anta nanti adroita. Oh, adraita. Kalau domirnya anta, maka nanti adroita. Kan ka ini maf'ul bihi. Adroka, ka itu kan maf'ul bihi. Berarti fa'il dari kata adro bukan anta. Adro kan domirnya huwa. Huwa. Kalau Baik, anta adroita. Ana adroitu. Anti adroiti. Nahnu adroina. Bukan ini Ini maksud saya dia punya fa'il dia Ustaz. Iya, setiap fi'il pasti punya fa'il.
Setiap fiil pasti punya fa'il. Ini teori dalam bahasa Arab. Setiap Iya. pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Meskipun itu adalah benda, bukan manusia. Makanya tadi kita ulas, wa ma adroka, adro adalah fiil madhi. Mana fa'ilnya? Kembali ke ma, ke istifham. Tidak mungkin kembali ke al-qari'atu, karena al-qari'atu adalah mu'annas. Benar. Betul tidak? Nah, Baik. yang paling tepat menjadi fa'il dari adro adalah ma sebelumnya. Dan ma itu kata yang netral. Sehingga bisa menggunakan mudzakkar. Begitu. Baik, Ustaz. Nah, terima kasih ya Syukran. Pak Lukman ya. Ini menambahkan tadi ka itu adalah fi mali nasbin maf'ulun bihi dari kata adro. Baik. Tadi ada yang mau tanya lagi? Tadi siapa? Oh, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini hal baru lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma. Nah, ini yauma ini kenapa fathah? Semula kata yaumun. Lalu kenapa menjadi yauma? Nah, ini dzaraf, dzarfuz zaman. Maf'ul fi Dzarfuz zaman Ustaz. mabniun ala fathi. Dzarfuz zaman itu mansub ya Bapak Ibu ya. Dzaraf Ya, itu ya. selalu mansub. Kalau kita kata maf'ul fi pun boleh Ustaz. Ya, maf'ul fihi boleh, maf'ulun fihi juga boleh. Karena maf'ul fihi juga maknanya adalah Syaraf. kata mansub yang bermakna tempat atau waktu. Gitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Yauma ini boleh disebut dengan dzarfuz zaman, nanti al-mansub yang mansub ya, al-mansubu. Tapi mansubnya bukan karena ada amil misalnya sebagai huruf inna, misalkan sebagai isim inna atau sebagai maf'ul bihi, bukan. Tapi memang mansubnya itu karena mabni. Makanya dzarfuz zamanil mansub mabniyun ala fathi atau al mabniyu ala fathi. Nah, yauma ini dzarf zaman, keterangan waktu. Berarti sama dengan qabla, sama dengan ba'da. Apa artinya qabla? Qabla artinya adalah sebelum. Apa artinya ba'da? Ba'da artinya sesudah atau selepas. Apa artinya indah? Indah artinya pada saat. Nah, jadi yauma ini adalah sama-sama dzarf zaman. Tetapi saya ingin sampaikan. Saya akan coba tuliskan dulu di sini. Qabla, indah, ba'da. Qabla artinya sebelum. Indah artinya pada saat ini. Pada saat ya. Ba'da artinya sesudah. Nah, qabla, indah, ba'da ini semuanya adalah dzarf zaman, dzarfuz zaman. Dan dia mabni ala fathi. Qabla, tidak ada qablu, tidak ada qabli. Qabla al-fajri, qabla zuhri, indal maghribi, indal isya'i, ba'da subhi, ba'da solati. Nah, begitupun yauma ini juga dzaraf. Apa artinya yauma? Yauma artinya adalah pada hari. Pada hari ketika. Nah, sekarang kita lihat rangkaiannya. Kalau ada qabla, maka kata sesudahnya itu harus isim. Dan qabla menempati posisi sebagai dzaraf dan isim sesudahnya adalah mudhof ilaih. Misalkan ada kalimat qabla al-fajri. Ini saya belum pernah saya jelaskan di tempat di pelajaran sebelumnya ya. Qabla al-fajri. Qabla adalah dzaraf zaman. Al-fajri adalah mudhofun ilaih. Isim kan? Isim setelah dzaraf zaman adalah mudhof ilaih. Nah, boleh tidak kata qabla diikuti oleh fi'il? Baik, sebentar. Al-fajri ini kan isim. Dan kita bisa gunakan qabla al-fajri kalau qabla. Kalau indah, indah al-fajri. Kalau ba'da,
ba'dal fajri. Nah, al-fajri adalah isim. Nah, boleh tidak dzaraf zaman diikuti oleh fi'il? Jawabannya boleh. Seperti yang sudah sering kita sampaikan. Bagaimana caranya? Nah, karena kata sesudah qabla adalah mudhof ilaih, berarti mudhof ilaih adalah isim. Lalu, boleh tidak setelah qabla diikuti oleh fi'il? Jawabannya boleh. Namun ada syaratnya. Fi'il setelah dzaraf zaman setelah qabla harus dijadikan masdar muawwal. Makanya menjadi qabla, misalnya ya, qabla an tadhhaba. Qabla an tadhhaba. Tuh. An tadhhaba ini ada an dan tadhhaba. An ini adalah an masdariyah. Tadhhaba adalah fi'il mudhari mansub oleh an. Berarti an tadhhaba ada masdar muawwal. Dan kalau ada masdar muawwal berarti ada masdar sharih. Berarti qabla an tadhhaba sama dengan qabla dhahabi. Tuh. Qabla dhahabi. Tuh. Nah, qabla dzaraf adzabi mudhof ilaih. Begitupun yang di atasnya, qabla an tadhhaba. Qabla adalah dzaraf, an tadhhaba juga mudhof ilaih, tetapi terbuat dari masdar muawwal. Nah, ini juga terjadi pada inda. Inda an tadhhaba. Begitupun ba'da. Ba'da an dhahabta. Diikuti oleh an, masdariyah. Untuk yang tiga ini. Tuh. Qabla, inda, ba'da. Kata setelah qabla, setelah inda, setelah ba'da, boleh berupa fi'il. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari yang sesuai. Tetapi antara qabla, inda, ba'da, dan fi'il sesudahnya harus ada an masdariyah. Ini an masdariyah ini. Qabla an tadhhaba, ba'da an dhahabta, inda an tajlisa, dan seterusnya. Untuk dzaraf yang tiga, qabla, inda, dan ba'da. Nah, tetapi untuk yauma ini ada perbedaan sendiri. Yauma adalah dzaraf zaman. Coba lihat dalam ayat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma adalah dzaraf. Yakunu adalah fi'il mudhari. Yakunu adalah fi'il mudhari. Marfu'un. Tidak mansub, tidak fathah. Berarti yakunu tidak ada huruf an yang dibuang, tidak ada. Tapi yakunu adalah marfu, rofa, dan ciri rofanya adalah dhammah. Yakunu tidak menjadi yakuna. Nah, berarti kata yauma ini dzaraf yang khusus boleh diikuti oleh fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya tetap marfu. Artinya setelah kata yauma tidak perlu diikuti oleh an masdariyah sebagaimana qabla, inda, dan ba'da. Dan yauma adalah kata khusus. Dan kita temukan di Al-Quran banyak sekali. Yauma sesudahnya diikuti oleh fi'il mudhari yang marfu'. Contohnya ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Contohnya lainnya mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Yauma yublisul mujrimun misalnya. Atau yauma apa lagi ya? Yauma ada yang ingat tidak Bapak Ibu? Ada yang ingat ayat yang ada yaumanya gitu? Saya lupa ya yauma apa sesudahnya, tapi seingat saya ada banyak ayat yang ada kata yauma diikuti oleh fi'il mudhari. Kalau tidak salah yauma yungzaun gitu ya. Atau apa lagi? Yauma tarjufur raji. Nah, yauma tarjufur rajifatu. Betul, dalam surat An-Naziat ya. Yauma tarjufu, bukan tarjufa, ya tidak? Nah, ini Benar, lagi-lagi Ustaz. betul ya? An-Naziat ya Bapak ya? Ya. Ya.
Dan mungkin bisa temukan yang lainnya masih banyak, insya Allah. Seingat saya banyak. Nah, jadi penjelasan dari kata yoma ini yang penting, berbeda dari qobla, inda, dan ba'da. Meskipun yoma sama-sama dzaruf zaman, tetapi untuk yoma ada kekhususan dibandingkan qobla, inda, dan ba'da. Apa kekhususannya? Kekhususannya yoma bisa diikuti oleh fi'il mudhari dan fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Tidak perlu menggunakan an masdariyah sebagaimana qobla, inda, dan ba'da. Ini aja penjelasan tentang yoma. Kenapa ini perlu dijelaskan agak panjang? Sebab ini kita sering temukan di Al-Quran. Dan mungkin di antara kita ada bertanya, mengapa yauma sesudahnya fi'il mudhari marfu? Nah, inilah penjelasannya. Jadi untuk yauma, ini adalah dzarf zaman khusus. Berbeda dengan qobla, inda, dan ba'da. Nah, perbedaannya, yauma boleh diikuti oleh fi'il mudhari yang marfu tanpa diawali oleh huruf an masdariyah. Sudah, begitu ya. Nah, Yes. lagi. Ya, Ibu Laila, boleh Yauma silakan. khusus selepasnya tak perlu an masdariyah, Ustaz. Ya, yauma. Bagi yauma saja. Ya. Ini bisa kita buat dalam kalimat kita. Misalkan pada hari ketika kita belajar bahasa Arab. Yauma nata'allamul lughatal arabiyyata. Pada hari ketika kita pergi ke gunung. Yauma nadhhabu ilal jabali. Pada hari ketika kita fishing ikan di danau, memancing ikan di danau. Saya ulangi, pada hari ketika kita memancing ikan di danau. Yauma nasidu as-samaka fil buhairati. Nah, begitu. Ini kita bisa buat kalimat yang sama. Kalau kita ingin mengatakan pada hari ketika, gunakan yauma dan sesudahnya ikutkan dengan fi'il mudhari marfu'un. Begitu, Ibu Laila. Ustaz, tadi Ustaz katakan selepas zaraf biasanya datang isim yang berbaris bawah. Ya, Kalau dia mudhaf datang dengan fi'il, kan, seperti tadi bersamaan masdariyah, dia tetap fi mahali jarin. ilaih. Mudhaf ilaih, benar. Kalau ditakwilkan. Ditakwil, benar. Okey. Baik. Kalau ada an, masdariyah, lalu ada fi'il mudhari, maka itu bermakna an masdariyah itu kan masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu i'rabnya sama dengan masdar sharihnya. Kalau masdar sharihnya mudhaf ilaih, berarti masdar muawwal juga mudhaf ilaih. Begitu, Ibu. Ya, syukran. Iya. Udah ya. Yauma yakunu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, yakun ini kan dari kata kana. Kita ingat ya, kana yakunu punya fa'il tidak? Tidak. Isim Ya. kana, isim yakun. Nah, biasanya setiap fi'il itu pasti memiliki fa'il. Setiap pekerjaan pasti memiliki orang yang mengerjakan. Tetapi ada beberapa fi'il yang tidak mempunyai fa'il. Itulah yang disebut dengan fi'il naqis. Fi'il yang tidak sempurna, naqis. Kalau fi'il ada fa'il, maka disebut dengan fi'lun tamun, fi'il yang sempurna, fi'il yang komplit. Nah, tadi saya sampaikan setiap fi'il pasti ada fa'il. Tetapi dalam bahasa Arab juga ada beberapa fi'il yang tidak memiliki fa'il. Nah, tapi meskipun tidak punya fa'il, isim yang datang setelahnya disebut dengan isim yang i'rabnya sama-sama rafa'. Yakunu fi'il mudhari. An-nasu dhammah. Kalau kita menggunakan pemahaman pertama bahwa setiap fi'il pasti ada fa'il, berarti an-nasu adalah fa'il dari yakunu. Akan tetapi karena yakunu adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak memiliki fa'il, maka an-nasu
bukan disebut fa'il, tapi disebut sebagai isim yakunu. Khusus untuk kata kana yakunu dan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Atau kalau kata ibu bapak mungkin kakak beradiknya ya. Ya. Yakunu itu memiliki kakak beradik kan? Akhwat. Nah, yakunu dan kakak beradiknya atau akhwatnya tidak memiliki fa'il. Lalu isim yang datang sesudahnya disebut dengan isim kana atau isim yakunu. Karena di sini yakunu maka disebut ismu yakunu. Yo, isim yakunu marfu'un. Ke sini sama lah wa alamatu raf'ihi dhammatun dhuharatun fi akhirih. Yang akhirnya sama. Hanya awalnya saja yang kita perlu jelaskan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Gitu ya. Jadi an-nasu apa tadi kedudukannya? Isim yakunu marfu'un. Kalau ditanya kenapa an-nasu dhamma? Jawabannya adalah isim yakunu. Nah, kenapa yakunu tidak punya fa'il? Apa jawabannya Bapak Ibu? Fi'il madhi Fi'il naqis. naqis. Karena fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Tak sempurna. Ya, Fi'il yang tidak sempurna. sempurna. Mengapa disebut dengan fi'il yang tidak sempurna? Karena dia perlu isim dan khabar. Sebab tidak perlu fa'il. Tak ada fa'il. Karena tidak ada fa'il maka disebut fi'il yang tidak sempurna, fi'il yang naqis gitu. Nah, karena yakunu dan teman-temannya dan kakak beradiknya tidak memiliki fa'il, maka isim sesudahnya disebut dengan isim yakunu atau isim kana. Kalau fi'il madhi kana, kalau fi'il mudhari yakunu. Yakunu fi'il mudhari kan? Ya. Baik. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Kal faroshi ka harful jari. Ka Harfujar. ada harful jari mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Al faroshi majrurun bika wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-Farashi majrur, kasroh, karena majrur oleh ka. Lalu al-mabsusi ini apa kedudukannya? Coba Bapak Ibu lihat. Al-mabsusi ada alif lam. Na'at. Al-Farashi ada alif lam. Al-mabsusi kasroh, al-Farashi juga kasroh. Al-mabsusi mudzakkar, al-Farashi juga mudzakkar. Berarti al-mabsusi adalah na'at. Na'at li al-Farashi, ya kan? Ya. Ya. Na'at untuk al-Farashi. Na'tun lil Farashi. Farashi. Wa na'tul majruri majrurun. Tuh. Maksudnya kan na'at kepada al-Farashi yang majrur. Makanya wa na'tul majruri majrurun. Dan na'at majrur adalah majrur. Gitu. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bapak Ibu harus ingat, ciri na'at man'ut itu mudah dikenali. Sama. Na'at man'ut itu sangat senang dikenali, sangat mudah dikenali. yakni perhatikan marifat nakiro. Kalau man'utnya marifat, na'atnya marifat. Al-Farashi ada alif lam, berarti marifat. Al-Mabsusi ada alif lam, berarti marifat. Kemudian mudzakkar. Al-Farashi mudzakkar, Al-Mabsusi mudzakkar. Betul tidak? Benar. Betul. Al-Farashi kasroh, Al-Mabsusi kasroh. Sama-sama kasroh. Nah, na'at man'ut itu sama. Sama. Ciri-cirinya sama. Makanya Al-Mabsusi adalah na'at dari Al-Farashi. Sifat dan yang sifat itu sama. Makanya Allah adalah zat dan dia memiliki sifat. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Malikul Qudus itu semuanya adalah sifat. Nah, karena sifat menyifati yang disifati man'ut,
maka antara man'ut dan sifat itu sama, tidak berbeda. Makanya Allah itu ahad. Sifatnya banyak tapi satu, tunggal. Dan dia satu dengan Allah, dengan zatnya. Sifat dan zat Allah adalah satu, tunggal, tak terpisahkan. Begitu. Nah, ini adalah penjelasan nahwunya. Sekarang saya akan coba tanya. Al-Qari'atu, kalau kita kembalikan ke fi'il madhi dari kata apa? Qara'a. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Apa artinya qara'a yaqra'u? Memukul. Oh, sama dengan doroba, Ustaz. Sama dengan doroba. Al-Qari'atu berarti pemukul. Oh. Kenapa hari kiamat disebut dengan pemukul? Sebab hari kiamat itu memukul orang-orang, memukul hati-hati orang dengan ketakutan yang luar biasa. Yaqra'ul quluba bil faz'i. Memukul hati manusia dengan ketakutan yang luar biasa. Allahu Akbar. Begitu. Dah. Al-Qari'ah itu sudah. Adro tadi dari kata daro yadri. Lalu yakunu dari kana yakunu. Kemudian al-farosh. Farosh dari kata apa? Farosh? Farosha. Farosha. Al-mabsus coba. Al-mabsus dari kata apa? Coba. Bahasa. Al-mabsus. Mabasa. Mabasa, mabasa. Bukan. Basa. Apa? Ayo. Al-mabsus. Ini ada huruf dua kali, double huruf yang Basa, basa, Ustaz. Basa Pak. Iya. Ada huruf sa dua kali kan, berarti sama dengan syiddah kan? Basa. Berarti basa. Ya, basa, ya. Basa. Ya. Basa ya bustu. Basa ya bustu. Betul, Pak, betul. Basa ya bustu. Basa. Ya. Di surat Al-Waqiah kan juga ada. Mumbasa gitu ya. Imbasa yanbastu. Nah, dari kata basa kemudian dijadikan isim maf'ul, sigat isim maf'ul diawali oleh ma sehingga menjadi mab. Kemudian sebelum huruf terakhir ditambahkan wawu maka menjadi mabsut. Sebagaimana maf'ulun, maqdurun, mansurun, marbutun dan seterusnya. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa hari kiamat? Ya, hari kiamat adalah hari ketika manusia seperti apa? Anai-anai yang diterbangkan atau yang berterbangan atau yang apa ini apa anai-anai ya? Kalau di sini anai-anai. Bukan kupu-kupu, Ustaz. Maaf. Seperti kupu-kupu ya, boleh kupu-kupu juga. Kalau biasanya al-faros diterjemahkan dengan kupu-kupu, tapi kalau kita lihat tafsir ini mencakup semua binatang-binatang kecil yang terbang di atas. Oke. Bisa kupu-kupu, bisa belalang, bisa nyamuk. Kalakatu. Kalkatu, Pak. Kalkatu. Itu waktu hujan, Ustaz. Ada di lampu-lampu. Kalkatu Laron. Apa kalakatung ya Pak namanya ya? Iya. Kalakatung saya tuliskan spellingnya. Kalakatung. Kalkatu. Ataupun kalkatu, Ustaz. Kalkatu, Ustaz. Kalkatu. Kalkatu. Ini laron ya. Yang suka di lampu ya Pak ya? Ya, waktu hujan dia di sana. Iya. Ya. Jadi meskipun al-farosh itu diterjemahkan dengan kupu-kupu, tetapi dalam tafsir, contohnya dalam tafsir Fathul Qadir, itu maksudnya bukan hanya kupu-kupu, tapi semua yang terbang. Semua yang terbang, binatang-binatang yang terbang, yang ringan. Gitu. Begitu. Udah. Ustaz, maaf Ustaz. Iya, Pak Lukman. Ayat yang tadi kita bahaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Fi'il yakunu fi'il naqis. Bila ada isim mesti ada khabarnya. Khabarnya di mana Ustaz?
Bagus, selamat. Manakah khobar dari yakunu? Coba, apa? Coba. Rashi. Kal farashil mabthus. Nah, berarti washibhul jumlati kal farashil mabthusi fi mahalli apa? Nasbin khobaru yakunu. Tuh, nih. Wa gimana sih ya? Washibhul jumlah. Saya tulis kecil-kecil ya sebab tempatnya udah cukup. Washibhul Wasib. jumlah. Wasibul jumlah kal farashil mabthusi Mahalli. fi mahalli fi mahalli fi mahalli nasbin Khobar. khobaru yakunu gitu, khobaru Yakunu. tuh bagus Pak Lukman, alhamdulillah diingatkan ya. Tadi mau menyampaikan cuma keburu lupa menjelaskan yang lain. Makasih banyak Pak Lukman sudah diingatkan. Baik, Saya, saya sini ada lagi? saya nak tanya Ustaz. Ya, Ibu Laila. Adakah fi'il yakunu ni dia boleh jadi seperti fi'il tam juga? Dia ada tidak menjadi isim yang kadang-kadang dia ada fa'il. Sejauh ini yang saya tahu sejauh yang saya tahu sampai saat ini tidak ya Ibu ya. Karena yakunu selalu menjadi fi'il naqis ya. Setahu saya. Ya. Tapi barangkali mungkin Ibu Lela menemukan contoh karena yakunu Ustaz, menjadi kalau kita letakkan makana, dia punya fungsi tetap sama Ustaz. sama. Sama juga. Dia ada Sama. isim, dia ada khabar. Seingat saya begitu. Karena makana nanti karena ada isim kana, ada khabar kana. Makana hayyan misalnya. Selama makana artinya sama dengan madama. Bukan selama. Apa ya? Seperti apa adanya ya, begini contohnya. Makanal abdu begini. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Baik, saya hapus dulu nih. Ada sebuah hadis, kalau tidak silap ini hadis. Wallahu, hadis atau ungkapan ya, saya lupa. Takut salah. Mohon maaf. Wallahu fi aunil abdi. Makanal abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya makanal abdu selagi atau selama. Nah, ini sama dengan madama bahasa Arabnya. Selama atau selagi. Selama hamba itu fi auni akhihi menolong saudaranya. Jadi makana sama dengan madama artinya sama, selama. Begitu. Nah, al-abdu di sini apa kedudukannya? Isim kana. Fi auni akhihi khabar kana. Begitu Ibu Laila. Seingat saya ya, setahu saya begitu. Tapi barangkali nanti ada penjelasan lain, saya belum tahu. Boleh Ibu Bapak jelaskan. Seingat saya karena yakunu hanya fi'il naqis. Baik, syukran Ustaz. Baik. Ya, cukup ya, kita lanjutkan. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Terus? Watakunul jibal. Watakunul jibalu kal ihnil Manfush. Ya. Manfush. Watakunul jibalu kal ihnil manfushi. Nah, udah. Wawu huruf apa? Wawu harful atfi. Wawu haruf ataf ya? Ya, harful atfi. Harful atfi mabniun alal fathi. Takunu ma'tufun kan? Tapi penjelasan ini dulu. Takunu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa ma'tufun tuh wa huwa
Ma'tufun. Mana ma'tuf alaihnya? Ayo. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah kata yang sama dengan takunu, sama-sama fil mudhari. Yakunu. Yakunu pada ayat sebelumnya, yauma yakunul nasu. Yakunu itu adalah ma'tuf alaih dari takunu. Nah, tapi kalau yakunu kan domirnya beda, domirnya huwa. Kalau yakunu, nataya gitu ya, atata. Nah, takunu domirnya apa? Anta. Iya. Nah, laki dan Iya. 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 Ya, ma'tuf alaih boleh terjadi antara laki dan perempuan. Ma'tuf alaihnya mudzakkar, ma'tufnya muannas boleh. Sebaliknya, ma'tuf alaihnya muannas, ma'tufnya mudzakkar juga boleh. Bisa. Bukan muzakkar muannas Ustaz. Kalau ma'tuf alaih tak apa. Yang harus mudzakkar, muannas itu adalah naat man'ut. Oh. Adalah naat man'ut ya. Kalau naat man'ut harus sama, mudzakkar, muannas. Tapi kalau ma'tuf alaih boleh tidak harus sama. Mudzakkar muannasnya. Tetapi pilih-pilihnya sama, mudhari-mudharinya sama. Isim-isimnya sama. Kalau mudzakkar muannas tidak wajib, tidak harus. Nah, jadi takunu domirnya apa tadi? Domir hiya. Iya. Al-jibalu ini adalah fa'ilun marfu. Maaf, bukan fa'il. Apa? Isim Ustaz. No. Ya. Isim tasawuf. Baik, bagus. Selamat, alhamdulillah. Al-jibalu Isim. adalah isim. Ya, isim takunu. Tidak punya fa'il takunu karena fi'il nafis. Isim takunu marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, kesananya sama ya, tidak usah ditulis lagi salah ya. Ya. Terus kal ihnil manfushi kahar pujarin. Jar. Sama dengan kal farasi ya. Sama. Pati al ini Majrur. majrurun bika wa alamatu jari kasratun dharatun fi akhirih. Al manfushi na'tun gitu kan? Na'tun lil ihni kan? Nah, kepada ihin. Al-ihdil. Ya, wanatul majruri majrurun. Wanatul majrurun. Wa alamatu jarihi kasratun dhairatun fi akhirih. Nah, tadi al ini kan man'ut ya, berarti al ini juga man'ut. Majrurun man'utun. Maaf. Maaf, betul ya? Majrurun man'utun. Al ini adalah majrurun sekaligus man'ut. Sedangkan al-manfus adalah na'tul ini. Wa na'tul majrurun wa alamatul jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa syibhul jumlah. Nah, yang tadi yang Pak Lukman sampaikan. Syibhul jumlah kal ihnil manfusi khabar takunu. Fi mahalli khabar. Di mahalli apa? Khabar. Di mahalli apa? Nasbi. Hasbin. Khabar takunu. Tuh, mudah kan? Udah bisa, sekarang bisa sendiri. Bapak Ibu udah bisa jalan sendiri. Malam sekutu aja Ustaz. Atakunul jibalu kal ahnil manfusi. Bapak Ibu, kenapa jibalu muannas? Jamak. Jamak taksir. Jamak taksir dari kata apa mufradnya? Jabalun, jabalani, jamanya jibal. Jibal gunung-gunung tidak berakal, makanya muannas mufrad, makanya takunu dhamir hiya. Oke. Mafhum, Pak. Wa takunul jibalu kal ahnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan anai-anai yang diterbangkan ya. Diterbangkan. Yang ditebarkan ya, diterbangkan. Aneh-aneh itu apa ya Bapak Ibu ya? Kalkatu. Oh, kalkatu tadi ya. Kalau al-farosh, baik, sebentar. Ini sebentar ya. Tadi kan ada al-faroshil mabsus.
Yang 5. Al-Farashul Mabsus. Ini adalah kupu-kupu yang yang disebarkan, yang Terbang. diterbangkan juga lah gitu. Terbang Lalu ya. berikutnya Al-Ihnul Manfush. Gunung. Gunung-gunung. Seperti bulu, Ustaz. Kalau ini Yang tuh berterbangan. yang Nah, berterbangan. Baik. Bulu. Al-Farashul Mabsus seperti kupu-kupu yang diterbangkan atau seperti binatang-binatang terbang yang diterbangkan lah. Sedangkan Al-Ihnul Manfush seperti anai-anai yang diterbangkan juga. Anai itu bulu-bulu, Ustaz. Ya, bulu-bulu lah, bulu-bulu. Nah, apa bedanya antara Al-Farash dan Al-Ihnu? Kan ini maksudnya sama-sama bahwa manusia seperti binatang yang diterbangkan, kupu-kupu yang terbang. Gunung-gunung juga diterbangkan bagaikan bulu-bulu yang diterbangkan. Kan sama-sama Hancur. diterbangkan kan ya? Ya. Al-Farash adalah binatang, ya kan? Ya. Sedangkan Al-Ihnu adalah benda. Benda. Jadi mewakili manusia menjadi binatang-binatang yang diterbangkan, sedangkan gunung merupakan benda-benda itu Yang seperti diterbang. benda-benda yang kecil, ringan, diterbangkan juga. Subhanallah. Nah gitu. Jadi maksudnya sama-sama diterbangkan, tapi yang satu menggunakan perwakilan binatang, Al-Farash, yang satu menggunakan perwakilan Benda. bulu-bulu tadi ya, bulu-bulu. Bulu kan sangat ringan ya. Nah, Gitu. kehancuran. Saking hancurnya. Dah. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfus. Nah, terus nah ini kesimpulannya nih. Fa amma man saqulat. Mawazinu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya Allah. Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin. Kita jelaskan dulu. Ada fa. Fa di sini apa ini Bapak Ibu? Kalau fa Jawa berarti ada syarat sebelumnya. Nah, kalau saya memahaminya ini istinaf sebagai permulaan. Oh, istisna. Okay. Istinaf, bukan istisnaf. Istinaf. Istinaf. Fa'ul istinaf, harful istinaf. Nah, amma ini ada tuh syarti. Istinaf. Syarat. Adapun itu syarat. Ada tuh syarti mabniun ala sukun. Kalau kita menemukan kata amma itu ada tuh syarti. Adat itu tadi apa adat artinya? Alat. Ya. Alat. Asyarti syarat. Adapun nanti ada jawabannya maka begitu. Man sakulat mawazinuhu. Nah, man juga sesungguhnya ini ada tuh syarti juga ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man yahsud. Nah, kalau man sesudahnya fil mudhari maka menjazmkan. Tapi boleh juga man itu sesudahnya fil madhi. Nah, kalau man ikuti oleh fil madhi, maka man tidak berfungsi menjazmkan. Coba lihat, sakulat ini fil madhi atau fil mudhari? Madi. Coba kita bahas dulu man. Man juga ada tuh syarti ya, ada tuh syarti dulu, ada tuh syarti. Mabniun ala sukun. Mabniun. Sebentar. Mabniun ala sukun. Sakulat fi'lun madin.
Mabniun alal fathi. Alal fathi. Nah, di mana tahu fathah ini kan sakula lanya fathah. Berarti mabni atas fathah. Ustaz, man bukan isim mausul, Ustaz. Baik. Man juga, ya baik, tergantung posisinya ya. Baik, bagus Pak Lukman, alhamdulillah. Nah, di sini man lebih tepatnya merupakan isim mausul sebab apa? Sebab asyartinya sudah ada pada kata emas sebelumnya ya. Baik, Iya. bagus Pak Lukman, makasih banyak. Nah, jadi ini man di sini bukan adatus syarti sebab adatus syartinya sudah diawali oleh amma ya. Maaf ya. Baik, man ini ada ismul mausul. Baik, makasih. Ismul mausul mabni ala sukun, sama sesudahnya. Fi mahalli rafa mubtada. Nah, benar. Fi mali rafin mubtadaun. Bagus, alhamdulillah. Makin lama semakin enak nih i'rab ini. Bapak Ibu sudah bisa i'rab sendiri nanti. Alhamdulillah ini. Sudah semakin oke. Nah, Masih perlu pada mobil, Ustaz. Mobil Dr. Yahya Mahya. Ya. Ya, bersama-sama, bareng-bareng. Bukan baring-baring. Ya baik. Sakulat mawazinu. Sakulat fi'lun madin mabnin ala fathi. Domirnya apa nih? Domirnya? Ta'nis. Iya. Ya, domirnya apa? Bagus domirnya ya. Iya. Ya. Di rumah Apa ya. itu? Tapi balik Kita ke coba lihat. mawazinu kan Ustaz. Mawazinu. Bentar. Sebelum ke mawazinu. Sakulat ini kalau kita kembalikan ke sorob, ke tasrif yang kita bagikan, ini wazan berapa? Fi'il wazan berapa? Kumpul satu kan? Kumpul satu Wazan satu. Seperti hasuna, kaburo, jamula, Kumpul satu wazan satu. katuka, sakula. Nah, ini bermakna sifat musyabbahah kan? Ya. Nah, sakil, berat. Nah, mana fa'il dari sakulat? Fa'ilnya adalah mawazinu. Nah, pertanyaannya, oke, sebentar. Mawazin ini saya jelaskan dulu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammat wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, mohon maaf Ibu kalau saya tulisannya tidak jelas ya. Boleh Pak, jelas. Baik. Wawa mudhafun kan? Wawa mudhafun. Wahuwa mudhafun. Mudhafun. Nahu adalah dhamirun muttasilun. Mabniun ala dhammi ya kan? Ya. Fi mahalli jarin Mudhafun mudhafun ilaihi. Bagus. Fi mahalli jarin Mudhafun ilaihi. Alhamdulillah, sangat mudah, alhamdulillah. Baik, senang sekali, alhamdulillah. Fi mali jari mudhafun ilaihi. Baik, sebelum masuk ke fahuwa fi insyatin rodiyatin, saya akan jelaskan mawazinu. Mawazinu ini jamak atau mufrad? Jamak. Sama Mawazinu jamak ya? Ya. Coba. Kalau ini adalah jamak, apa mufradnya? Zainun, izin Zainun Pak. Wazana. Wazana itu asal katanya dari kata wazana, benar. Fil madinya wazana. Mawazinu adalah jamak. Nah, jamaknya dari kata apa? Dari kata yang sama-sama isim. Kalau wazana kan fi'il madi. Ya, wazana isim fi'il madi. Kalau dari mana asal katanya? Benar dari wazana. Tapi kalau ditanya mawazinu kan jamak. Apa mufradnya? Maka mufradnya harus sama-sama isim. Sebab mawazinu juga isim. Mizan ke? Baik. Dalam kitab Fathul Qadir, ini ada perbedaan di kalangan para ulama bahasa. Ada mawazinu memandangnya sebagai jamak dari mauzunun. Yang ini adalah isim maf'ul. Dari kata wazana, wazana menimbang, mauzunun yang ditimbang.
Apa yang ditimbang? Amalan. Ya, mafhum. Takdirnya adalah amalan. Amalan. Betul. Ya. Nah, mauzunun jamannya sama mawazinu. Mauzunun mawazinu. Salah satu pendapat begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jamak dari mawazinu, mohon maaf. Ada juga yang mengatakan bahwa mawazin adalah jamak dari kata mizanun. Mizan. Oh ya, mizan neraca. Ya neraca, timbangan. Apa? Libra ya, kalau apa dalam Libra. Dalam bintang itu Libra. Libra. Apa itu namanya? Kok saya lupa ya. Horokas. Ya, yang Timbangan. Ya, mizanun itu timbangan. Nah, kalau mawazinu dianggap sebagai jamak dari mauzunun, maka artinya adalah amalan-amalan. Sehingga kalimat famma man thaqulat mawazinu, maka artinya adalah adapun orang yang berat amalannya, begitu. Adapun orang yang berat amalan-amalannya, karena mauzun artinya amalan maksudnya. Tapi kalau dikatakan bahwa mawazinu adalah jamak dari mizanun, maka nanti menerjemahkannya adapun orang yang berat timbangannya. Ya. Tapi kan maksudnya sama-sama kan timbangan amal kan? Nah. Ya. Meskipun sama-sama timbangan amal, tapi di kalangan ulama ini ada yang berbeda pendapat mengenai mufrad dari kata mawazinu. Oke. Kalau mauzun dari kata mawazinu juga, mawazinu juga dari mauzun, itu artinya adalah amalan. Sehingga apabila berat amalannya. Tapi kalau mizan yang merupakan mufrad dari mawazinu, yang dianggap sebagai mufrad dari mawazinu, artinya timbangan. Sehingga nanti nerjemahkannya, adapun orang yang berat timbangannya. Meskipun kalau kita lihat terjemahan, maksudnya diterjemahkan timbangan dalam kurung amalnya gitu ya. Nah. Gitu. Ya, Ustaz, bolehlah. Maaf Ustaz, kalau mauzun dia bukan pisang ke? Kalinya lain. Mauzun macam tu. Kalau pisang mauzun, ini kita bisa temukan di supermarket, Bapak. Mauzun pisang. Mauzun pisang. Ya. Ustaz, mauzun tu kalau jamaknya apa Ustaz? Pisang-pisang. Amwazun. Amazun. Ada lagi maujun. Kalau maujun, wave ya, ombak. Itu ombak. Maujun. Amwajun. Ada mauzun, ada maujun. Mauzun amwazun. Maujun amwajun. Maknanya beda. Mauzun pisang, banana. Maujun wave, ombak. Nah, gitu ya. Ini uraian yang saya kira penting untuk kita tahu sebagai wawasan ya. Karena ternyata di kalangan para ulama bahasa pun hal seperti ini ada perbedaan. Nah, ketika kita tahu apa perbedaan menurut ulama ini, ulama itu, maka untuk kita ini merupakan pencerahan dan pengayaan ya. Enrichment atas apa yang kita ketahui, wawasan yang kita perlu tahu. Kalau semakin banyak kita tahu hal yang berbeda-beda, kita akan semakin memiliki banyak perspektif ya. Baik, kita lanjutkan. Fahuwa. Nah, fa harful jawab. Jawab dari mana? Dari Amma. Dari amma. Amma. Kan amma ada tuh syarti. Amma mangsakat. Amma itu ada tuh syarti. Apabila ada tuh syarti, nanti ada jawab. Dan jawab itu biasanya ada huruf fa. Nah, untuk kata amma, yang saya ingat selalu ada fa. Ya. Apabila ada kalimat diawali oleh amma, maka selalu ada fa. Coba Bapak Ibu lihat di surat Ad-Duha. Fammal yatima Wala takhar. fala takhar. Wa amma sa'ila Wala tanhar. fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika Hadis. Setelah amma harus ada fa. Ya. Ini pun sama. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa. Kalau belum ada fa berarti belum ada jawaban.
Itu. Paham ya? Ya, paham, Pak. Baik. Fahuwa farfu jawabi mabniun ala fathi wa domirun munfasilun. Wa itu domir munfasil ya, yang terpisah penulisannya. Hmm. Mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana Mubtada. anta huwa, ana anti hiya itu selalu menjadi mubtada. Itu domir Mubtada. rofa ya. Ya. Ana anta huwa itu adalah domir rofa. Berbeda dengan iyakum yang kemarin kita bahas pada hari Jumat ya. Yang mungkin belum menyimak yang hari Jumat, ada videonya sudah dipublish ya. Nah, itu iyakum itu domir nasob. Nah, kalau huwa, ana, anta huwa itu domir rofa. Ya. Huwa mubtada, wa huwa mubtadaun. Oke. Ustaz, bentar Ustaz nak tanya, bila saya semak tu saya teringat. Makanya pada iyakum yang diikuti oleh wa, wa tu Ustaz tak terangkan sebagai wa apa hari tu. Wa apa tu Ustaz? Yang mana Ibu? Yang kita baru belajar yang hari Jumaat, yang hadis tu kan. Yang Ustaz cerita iyakum diikuti dengan wa, kemudian dia ada dengan isim tu. Ya, wawunya saya tidak menyebut wawunya sebagai huruf athof sebab selepasnya tidak boleh kembali. Tidak ada matuf dan tidak ada matuf alaih ya. Jadi saya menjelaskannya wawu di situ hanya untuk menunjukkan bahwa iyakum bermakna ibta'idu atau intahu atau ijtanibu. Jauhilah oleh kamu. Ya, jauhilah atau hentikanlah. Atau hindarilah. Itu. Baik, kembali. Wa mubtada. Mana khabarnya? Nah ini. Fi isyatin rodiyatin. Menjelaskan dulu. Fi harfu jarin. Mabniun ala sukun. Oke? Isyatin majrurun. Wa alamatu jari kasratun dhuhiratun fi akhirih. Oke ya? Ya. Rodiyatin. Majrurun ini mati man'ut. Majrurun wa huwa man'utun. Majrurun wa man'utun. Rodiyatin Naat ya. Fi isyatin. Naat untuk isyatin. Naat man'ut ya. Ya. Walatul majruri majrurun. Majrurun ma'alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Udah. Nah, sekarang kita lihat. Isyatin dari kata apa asalnya? Isyatun. Asya ya Ustaz. Isyun isyatun. Nah, dia kata apa? Asya, benar. Asya. Asya itu hidup. Isyatun kehidupan. Isyun atau aisyun ya. Kehidupan. Apa ya? Life ya gitu. Ya. English. Life in the next world ya. Terus rodiatin dari kata apa rodiatin? Rodia. Rodia. Rodia wazan 12. Rodia. Apa artinya rodia? Ridho. Reda. Ridho atau rela. Berarti rodiatun artinya yang merelai, yang meridhoi. Jadi isyatin rodiatin artinya adalah kehidupan yang meridhoi. Oke. Bukan mardiyah. Bukan mardiyah. Kalau mardiyah ini artinya diridhoi. Kata mardiyah Bapak Ibu bisa temukan di surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan. Ya. Radiyatan meridhoi, mardiyatan diridhoi. Pasti. Nah di sini di surat Al-Qari'ah Allah gunakan fi isyatin rodiyatin tanpa mardiyah. Oh iya. Ini perlu saya sampaikan, ini maknanya tentu saja berarti berbeda dengan mardiyah. Oke, tak ada meme lah. Ya. Ya. Berarti isyatin rodiyatin apa terjemahannya? Kehidupan yang meridhoi, bukan kehidupan yang diridhoi. Kalau mardiyah diridhoi. Ridhoi, ya. Kalau rodiyah meridhoi. Jadi kehidupannya meridhoi orang yang berat timbangan amalnya ini. Jadi bukan orangnya yang meridhoi, tapi kehidupan di mana orang itu hidup
ridho dengan orang yang ada di dalam kehidupan itu. Ya. Kalau mardiyah, kehidupan yang diridhoi oleh siapa? Oleh orang yang masuk ke dalam surga. Nah, tapi kalau ini isyatin rodiyatin, kehidupan yang meridhoi para penghuni surga. Yang berat amalannya, berat timbangan amalannya. Gitu ya. Ya, Pak. Untuk memberikan bandingan makna antara rodiyatin dengan mardiyah, dan kata mardiyah disebutkan di Al-Fajr ada lagi. Nah, kalau di Al-Fajr maknanya berarti dua-duanya. Rodiyatan, mardiyatan. Ridho dan diridhoi. Kitanya ridho dan kita juga diridhoi oleh orang lain. Beda kan? Beda, Pak. Ya. Nah, sudah. Ini saya hapus. Famma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Terus wa amma man khaffat Mawazinu. man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. ha besar, hadada ya. Hak dada, na'am. Hawiyatun. Neraka hawiyah. Ya, baik. Sebentar. Saya suka salah tulis ini tulisannya, mohon maaf. Wama, huruf apa? Atof kan? Ya. Hati, hati, mabniun ala hati. Amma apa? Matuf kan? Ya. Matuf balanya mana? Belumnya amma yang pertama. Nah, amma yang sebelumnya, Amma man sakulat kan? Untuk sudah hafal, sudah bisa. Man, tadi ismul mausul lagi kan? Ismul mausul, baik. Ismul mausul mabniun ala sukun. Terus khafat fi'lun madin. Madin. Madin mabniun Ada fathih. Ada fathih. Fathih. Yang dilihat fathah itu, yang dilihat mabni itu huruf terakhir lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya kan apa? Fa kan? Pak. Sedangkan tadi kan ta tanis tambahan saja. Berarti yang dilihat fathah itu maafnya fathih adalah huruf terakhirnya fa. Tak Nah, nis ya. coba khafat ini dari kata apa? Ufa. Fa. Wazan berapa? Rumpun berapa? Rumpun berapa? Khafafa. Tadi yang tadi macam khafafa tadi yang sasa itu bahasa. Sasa kan? Rumpun 2. Ya, benar. Simpainnya khafif, ringan. Tifun. Iya. Baik. Nah, ini domirnya hiya kan, Bapak Ibu? Ya. Ya. Data tanis kan, domir hiya. Mawazinu fa'il. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Akhirih. Ya. Wa huwa Bahwa mudhaf. mudhafun. Mudhaf ilaihi. Adapun mawazin tadi sudah kita jelaskan ya, ada mauzun, ada Ya. mizan ya. Baik. Sama Pak, sama. Mudhafun. Dhamirun muttasilun. Tasilun. Mabniun ala dhammi. Fi malil jarin mudhafun ilaihi. Ya, sama. Sama dengan yang atas tadi, ya. Ya, mabniun ala dhammi. Fi mahali jarin majrurun. Oke, fi mahali jarin majrurun. Nah, terus nah, harfu jawab, ya kan? Harfu jawab. Ya. Oh, tadi saya jelaskan lagi amma yang tadi berarti maktufun bahwa ada tuh syarti ya. Ya. Wah. Syarti, ya harfu syarti, na'am. Ada. Fa'nya fa'ul jawab. Nah, ummu ini adalah mubtada, ya kan? Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Wa huwa mudhafun. Ya kan, mudhaf?
mudhafun ilaihi. Ya, hu dhamir muttasil. Hu mudhaf ilaih. Rijal mudhaf ilaih. Asim mabni ala dhammi, wa huwa mudhafun ilaih kan? Naam. Ya, semakin lama, semakin enak, semakin asyik, Asil semakin mabni ala dhammi wa huwa di mahal Jar mudhaf mahal ilaih. jarin. Yang mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Pak. Mawazinuhu fi mahalli mudhaf ilaih kan? Ke mana datang jar majrur pula Ustaz? Mahal mudhaf ilaih. Mahal mahal. Mawazinuhu. Mawazinu fa'il, Pak. Fa'il marfu dari kata khofat. Fa'il. Mawazinu ini fa'il, Pak, dari kata khofat. Wa huwa mudhaf kan? Wa huwa mudhafun. Hu Jadi mudhafun hu ni ilaihi. mudhaf ilaih. Hu mudhafun ilaihi. Ini Ustaz tulis ni apa ni? Oh iya, belum dituliskan ya. Fi mali Maaf, jarin. Oh, maaf, baik. Fi jarin jarin majrur. mudhafun ilaihi. Baik. Bukan jar majrur Ustaz. Makasih Pak, alhamdulillah. Makasih, alhamdulillah. Ini sudah semakin oke nih, alhamdulillah nih. Kalau saya salah tulis, tolong dikoreksi ya. Kalau ada yang kurang, tolong sempurnakan. Kalau ada yang salah tulis, tolong diperbaiki. Mohon maaf ini. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Ya, fi mali jari mudhafun ilaihi. Bagus, alhamdulillah. Nah, terus apa lagi? Hu sudah ya. Humuhu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mali jari Dhammi mudhaf. fi mahalli mudhaf ilaih. Hawiyatun apa? Khabar marfu. Khabaru mubtada'in, khabar mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Mubtada. Nah, sebelum kata berikutnya, ayat berikutnya, saya ingin tanya kata hawiyatun dari kata apa? Hawiyatun. Hawiyah. Hawa tuh Ustaz. Hawa. Apa artinya hawa? Hawa. Udara Pak, udara Pak. Udara. Koto. Hawiyah. Udara. Kata apa? Ya. Jatuh. Oh, Jakoto. Sakoto itu jatuh. Sakota. Nah, Jatuh. hawiyatun isim fa'il dari kata hawa. Hawa yahwi. Kita tahu ada ungkapan hawa nafsu. Naam. Nah, hawa itu artinya jatuh. Hawa. Sama dengan sakota. Sakoto. Tapi juga ada mana yang lain. Hawa juga mananya adalah keinginan atau berkeinginan. Karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya keinginan, Desire. sekaligus juga adalah kejatuhan diri. Hawa nafsu, hawa bermakna keinginan. Dan juga mananya adalah kejatuhan. Maka ungkapan hawa nafsu itu artinya adalah bisa bermakna kejatuhan diri atau keinginan diri. Ya. Bapak Ibu apa nih saya tulis? Betul. Gunung. Gunung ada berapa gunungnya? Dua. Ada dua. Nah, di bawah ini, yang bawah ini yang saya beri tanda merah ini adalah bahasa Arabnya hubatun. Oh. Lembah gunung. Lembah, jurang atau lembah. Sesuatu yang paling jatuh. Sesuatu yang jatuh. Gunung kan tinggi. Gunung tinggi. Nah, dataran yang di bawah yang jatuh itu bahasa Arabnya adalah hubatun. Itu dari kata hawa. Oke. Yang dalam lah. Yang dalam. Jurang yang dalam. Jurang. Jurang. Jurang dalam. R-E-N-G, jurang. Valley. Valley, yes. Valley. L-U-R-E, jurang. V-A-L-L-E-Y. Valley. V-A-L-L-E-Y ya. Valley. Itu huwa Macam tuh. lembah A'raf itu. A'raf itu ada lembah dia juga kan? A'raf. Orang ke atas. Al-Arab ke atas. Atas ya. Jadi huwatun dari kata hawa. Nah, hawiyatun ini kan ismun min asma'in nar atau min asma'in niron. Salah satu nama neraka kan hawiyatun ini. Ya, Hawiyah. Berarti hawiyah itu neraka yang sangat dalam, sangat jatuh, sangat di bawah. Lembah neraka. Banyak neraka. Bawah. Jadi mungkin ada neraka di bagian atas. Mungkin ada neraka yang paling dalam. Dari bawah.
Neraka pun kan ada tingkatan-tingkatannya kan? Ya, dia 7. 7 Nah, kenapa? Hawiyatun itu neraka yang paling bawah, paling dalam, jurangnya neraka. Oh iya. Ada neraka yang seperti gunungnya, ada neraka yang huwatunnya, lembahnya, Hawiyatunnya. Oh, iya. Begitu. Semoga kita dijauhkan dari ini semua. Auzubillahi min dzalik. Baik. Qaumu Hawiyah, terus Hmm. kama adraka ma hiya. madroka ma hiya Kama iya. Iya. mahiyah. Mahiyatun atau mahiyah, Pak? Bapak Ibu. Mahiyah. Mahiyah tuh. Coba lihat, mahiyah itu begini ya, mahiyah ya. Ah, betul, Ustaz, betul. Kamar butuh bukan? Bukan ya? Betul, betul. Ma adraka ma hiya. Betul. Narun hamiyah. Iya. Narun hamiyah. Api panas. Lalu. Betul. Sama ada hamiyah, narun hamiyah. Bau apa ini? Huruf atop loh. Apa? Ya, istiqaf Wow. ya. Atau masih naf. Istiqaf ya. Atau masih naf. Ada Atau. sama tidak di atas yang ma'adroka? Wow. Wow, Atau. kan ada namanya semua. Atop. Karena kan di atas ada ma'adroka malqoriyah kan? Ya. Itu. Jadi ini bisa disebut sebagai huruf atop. Tapi kalaupun tadi ada yang mengatakan mau istinaf juga saya tidak salahkan. Apa sebab? Sebab ini sudah beda judul, sudah beda topik, sudah beda tema. Kalau di atas Al-Qariyah bercerita tentang Al-Qariyah hari kiamat, yang ini bercerita tentang Al-Hawiyah. Jadi arti boleh, habis istinaf boleh. Asal kita bisa berikan penjelasan mengapa disebut atop, mengapa disebut dengan istinaf. Permulaan. Istinaf itu permulaan. Kalau permulaan kan berarti tidak ada awalannya, tidak ada sebelumnya. Nah, jadi wama adroka, wawu di sini boleh disebut harful atfi. Penjelasannya karena di awal ada ma adroka ma qari'ah. Boleh juga sebagai harful istinaf, huruf permulaan karena ini adalah awal permulaan topik baru. Beda topik. Bukan topik yang di atas. Lanjutannya yang di atasnya, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan kiamat, sedangkan ini kan Al-Hawiyah. Nah, ma lagi sama ini ada tulis istifham ya, ada tulis istifham. Oke, mabni ala sukun. Kemudian adro ini fi'lun madin. Mabni ala fathi al-muqaddar. Mabniun ala fathi al-muqaddar. Ala alif al-maksurah ya. Ala alif al-maksurati atau al-mamdudah ya. Ini kan saya tulisnya mamdudah. Atau al-maksurah boleh, al-maksurah. Nah, fa'iluhu apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wah. Iya. Huwanya kemana? Adro. Kemana? Ke depan. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Huwa. Huwa rajiun ila Ma. Ila ma. Maf'ulun maaf. Ka dhamirun muttasilun. Mabniyun ala fathi. Di mahalli nasbin. Bagus. Di mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini tulisannya turun ke bawah ke huwatun ya, ke huwah. Huwah. Jadi kan lembah huwatun. Bahasa Arabnya lembah tadi apa? Huwatun. Sampai kita ingat mufradat baru ya. Huwatun. Apa itu huwatun? Lembah. Lembah atau jurang. Lembah yang dalam. Lembah yang dalam. Tulisannya turun ke lembah. Dalam huwa. Mahiyah. Nah ini Bapak Ibu. Ma apa ini?
Sama. Isim Ada mausul istifham. fi mahalli Ada istifham. tidak. Ada istifham Bapak Ibu. Apa? Istifham. Ada istifham. Harfu istifham. 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 Nah, Bapak Ibu, hiya ini dari kata apa? Ini dari kata apa nih Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu, ketahuilah, hiya di sini semula dari kata hiya. Tuh, Iya. hiya. Iya, domir hiya tuh Ustaz. Dengan hiya, iya dengan hiya. Damir mabni ala fathiyah. Mahalli Kenapa dia disukunkan Ustaz? Kenapa itu kalimat isim yang disukunkan? Itu ada apa? Ada hak ya di situ ya? Ada sukun. Ada hak kan? Kenapa isim boleh sukun Ustaz? Sebentar. 10. Nah, coba ini di situ kan mahia ada tamar foto tidak? Ya, iya. Kamar Ada, bukan. Ditulis itu Tidak ada tamar foto. saja. Nah, Bapak Ibu, perhatikan mahia. Ini di sini ada satu menggunakan warna biru ya. Mahia ini setelah hiya, setelah huruf ya ada ha. Ada ya, ada. Domir. Dan kamar buta. Bukan tamar buto, tidak ada huruf tamar buto. Itu simbol. Domir. Hak dada, hak dada. Ada. Ini sesungguhnya semula adalah mahia. Wa ma adraka mahia? Apa? Tahukah engkau apa yang buatmu tahu apa neraka hawiyah itu? Hiya ini kan kembali kepada hawiyah, muannas kan? Nah, lalu pertanyaan Ibu Saadia tadi, mengapa setelah hiya ada huruf ada? Nah, ini untuk rima. Iya. Domir. Rima rima itu apa? Nada ayat. Rhyme. Kan sebelumnya Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, itu kan ya. Berikutnya famma man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah. Ya juga kan? Iya. Maka wa ma adraka ma hiyah. Dia sama gitu. Paham, Pak, paham. Ujungnya bacanya sama Tapi bukan dia merujuk kepada muzakkar lah, itu sebagai rima dia saja. Ini untuk rima saja, untuk rima ayat agar ayatnya membacanya sama begitu. Ada seni dia lah Ustaz Benar, ada seni. Yang kita temukan seperti ini dalam Al-Quran tidak satu, tidak dua, ada beberapa. Seperti yakbudun, yakfurun, yakfuruni, yakbuduni. Yang maksud Yakbuduni atau yakbudun, bukan yakfurun ya, yakbudun atau yang lainnya. Ya, paham Pak. Ya, paham. Ya, baik. Jadi semula adalah mahia. Berarti hiya ini adalah domirun munfasilun. Kalau kita tidak paham bahwa mahiyah ini dari kata mahiyah, kita nanti tidak bisa jelaskan hiya ini apa. Ya, saya dah cari itu Ustaz. Kenapa? Sebab kita belajar kalau isim tak boleh bertemu dengan huruf terakhirnya sukun kan. Tapi saya tengok kenapa hiyahan sukun. Iya, satu domir. Iya. Jadi hiya itu adalah domir munfasilun mabniun ala sukun. Fathi. Iya. Kan Beratas. Al-Fathi. Nah, maka tadi ada istifham. Nama boleh jadi mubtada kalau menurut Asy-Syaukani ya. Mubtada kalau menurut Asy-Syaukani atau menurut yang lain, ma ini adalah khabar muqaddam. Oke ya. Tadi. Nah, kalau ma adalah mubtada, berarti hiya adalah khabarnya. Bahwa khabarun. Tapi kalau ma adalah khabar muqaddam, berarti hiya adalah mubtada ma'khur. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus walha'u. Ini walha'u harus ada penjelasan. Walha'u ziyadatun saja. Ziyadah, hak ziyadah. Hak adalah tambahan saja. Hak ziyadah. Hak ziyadah untuk rima ya. Ya.
Ma hiya. Nah, terus baik. Hiya ini kan khobar untuk ma. Tetapi dia juga sekaligus adalah mubtada untuk kata berikutnya. Narun. Hiya ini Narun. adalah khobar untuk ma atau khobar atau mubtada makhor untuk ma, tetapi hiya juga sekaligus menjadi mubtada baru, kalimat baru Narun. lagi. Narun ya. Jadi saya tuliskan warna berbeda ya. Jadi hiya juga adalah hiya mubtadaun. Mubtadaun juga, mubtadaun. Mana khobarnya? Narun khobaru mubtadain. Narun. Narun. Mubtada. Narun khobaru mubtadain marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Amiyatun na'tun. Dinar. Na'tun. Dinarun. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Berarti narun adalah man'utun. Hamiyatun na'tun linarun. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, cirinya nat apa? Hamiyatun muannas. Narun apa? Muannas. Kemarin kita jelaskan. Tapi itu perempuan. Cahaya adalah laki-laki. Makanya narun itu muannas. Kalau nurun mudzakkar. Karena narun adalah muannas, makanya hamiyatun natnya menggunakan tamar buto. Sebab narun adalah muannas. Begitu. Narun muannas, nur muzakkar. Iya. Nah, hamiyatun dari kata apa semula? Hama. Hama. Hama, yahmi, masya, yamsi, roma, yarmi gitu ya. Ya Pak. Di situ apa terjemahan dari hama? Hamiyatun apa diterjemahkannya di Al-Quran? Di Mushaf, di terjemahan. Sangat panas. Sangat panas. Baik. Mana hama ada beberapa. Di antaranya tadi panas. Tapi juga ada maknanya adalah yang membakar. boleh membakar. Tapi kata hama juga bisa bermakna melindungi ya, melindungi. Hama juga di antara maknanya ada melindungi. Oke. Hima al-Malik, perlindungan raja. Hima Sultan, perlindungan penguasa. Raja. Ada ungkapan saya ini, Hima al-Malik, perlindungan raja artinya, Hima al-Malik. Himal al-Malik. Oke. Nah, dia kata hama juga. Nah, tapi kalau untuk konteks ini diterjemahkannya menjadi panas atau membakar ya. Tapi kalaupun kita mau ambil kata yang lain, makna hima adalah melindungi, maksudnya apinya mencakup, menyeluruh kepada orang yang dibakar, sehingga tidak bisa ada tempat untuk pergi, menghindari begitu. Ya. Begitu, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Pak. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup Pak. Ada soalan? Boleh soal tak Ustaz? Bagaimana? Masih ada waktu? Boleh Bapak Ibu? Bagaimana? Atau kita sambung? Ya, sama aja ya. Sudah lebih dari jam malam. Ya, baik. Nanti bolehlah tolong disimpan, diingat-ingat. Nanti bisa, insya Allah kita bisa sampaikan pada waktu yang akan datang. Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah. Apa ya Ibu Lela ya? Boleh Ustaz, nanti saya PM Ustaz ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Alamin. Bagaimana bahasan kita malam hari ini? Panjang? Panjang dan penat. Penat? Panjang tapi baik Pak, baik. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang seronok. Nah, seronok. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas meskipun panjang, semoga tetap bisa kita cerna dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan penjelasan mohon dimaafkan, silakan Bapak Ibu perbaiki, dan apabila ada yang kurang-kurang tolong tambahkan. Apabila ada salah-salah tulis juga tolong diperbaiki. Baik Bapak Ibu semuanya. Tapi saya lagi Ustaz, sebab saya sudah terlama fikir kenapa hiyah tu ha tu ada sukun, sebab itu isim. Hari ini saya dapat jawapan.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, baik. Semoga mendapat manfaat ya, Bu ya. Ya. Baik. Ayo ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Wa natamanna liqa fi al-usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat di amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.